جميع إخواني من النبي والمرسلين وآل كل أصحابه أجمعين والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أن الله تعالى يعلي درجاتهم الجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف سناتهم يحفظنا بجميع وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا تلامنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم من نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رحمة الأربعة المجتهدين مقلدين في الدين وإلى حظ جميع ما كانوا من مشارك الأرض لما قال بها بريا بحدا بلا تجب ولا تتها خصوصا إلى أحد الشيخ القطب رباني والعارس مداني الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رجل من سمات المدينة من ذات الحياة من المات خصوصا سيدي منصور سعيد ورئيسته ورحمه الشيخ ورحمه السلام خصوصا مصنف هذا الكتاب بداية الإدانة الشيخ سالم بن سمير الحضرمي شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه ثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارنا آمين. Sebelum mengiring arang-sarang maos tuah masuk masjid dan arang-sarang niat i'tikaf di dalam masjid mereka supaya oleh ganjaran yang berlipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat kaulah i'tikaf di dalam masjid menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Faslun babul istinja. Bab yang membahas masalah al-istinja. Kenapa saya kocak al-istinja? Dikit-dikit menabi pada pertanyaan bisa ketika tengah materi dipotong dengan pertanyaan atau berdiki abdina ambuah pola pada pertanyaan dipersilahkan. Atau di tengah materi ketika menerangkan langsung berpertanyaan dipersilahkan juga. Babul istinja. Al-istinja lughatan al-qat'u. Istinja secara bahasa mereka artinya al-qat'u, putus. Wa syar'an izalatul kharijin najis izalatu kharijin najis al-mulawwithi min al-farji 'anil farji bima'in aw hajar. Secara syariat sekoca istinja menikah menghilangkan sesuatu yang keluar, yang sesuatu tersebut yang najis dan kotor dari farji dengan menggunakan air atau dengan menggunakan batu. Sebelumnya dalam bahasa Arab sekoca farji nikah adalah alat kemaluan. Mohon maaf nih nikah majelis ilmu tapi nikah materi yang perlu disampaikan nih. Sekocak farji dalam bahasa Arab adalah alat kemaluan baik punya orang laki-laki dan perempuan. Itu kocak farji. Pun kita bahasa Indonesia kapan kocak farji khusus diidentikan punya perempuan. Punten. Mun dalam kitab kocak farji nikah untuk orang laki-laki dan orang perempuan. Jadi membersihkan segala sesuatu yang keluar darinya itu disebut kalaban al-istinja. Baik itu menggunakan batu atau menggunakan air. Wa hukmuhu, hukum orang istinja. Kenapa? Pertama al-wujubu min kulli najisin mulawwath. Hukum istinja pertama adalah wajib. Kenapa? Mun orang tak istinja kapan salat tak sah. Nikah. Kenapa? Polan syarat orang salat kudu soceh badan, rasoban juga tempat dah. Umpas orang ketika istinja asni tak istinja atau istinja tak sempurna alias pakun tidak memenuhi syarat mereka terus sholat dan menuntut wudhu sholat kenapa tak sah sholat polana yang bibarang senajis
Umpama ada pertanyaan, Ustaz, mana bisa umpamana tak kela Ustaz. Kan ki najis. Tapi wudu, sana pentan wudu. Jawabannya wudu sah. Tapi disunahkan hilangkan najisnya terlebih dahulu kemudian ngambil wudu. Jadi mun orang lastara seni atau ba'atenca pas tak wudu tak kela langsung ngala wudu sah wudu. Kenging. Tetapi disunahkan dihilangkan terlebih dahulu. Wanad minal jamid, dan disunahkan istinja ini kan dari perkara yang keluarnya sifatnya jamid. Alias seumpama pas beda orang keluar dari alat depan atau alat belakang keluar emas. Kenapa? Disunahkan bersihaki. Wal karaha, nomor 3 hukum istinja ini ke makro. Dari kenapa? Arih binarih. Beda orang akan tok iki pas entar ke jeding pas akela. Ini kau hukum makro. Wal ibahah, hukumnya diperbolehkan. Kenapa? Al istinja membersihkan diri minal araq, dari pelong, perluan, kemudian aperceen. Wal hurmatu, bansa nomor 5 hukumnya haram istinja bi ayyakuna bimaghsubin, istinja menggunakan sesuatu barang yang ghasab atau barang curian. Ngecok tisu, ngecok bato atau ngecok aing pas ikunaki ke istinja. Napa hukumnya? Istinja ang sah, bersih, najis segala elang, tapi hukumnya haram. Pola kenapa menggunakan media perkara yang hasil ghasab atau hasil mencuri. Kan kita ada pertanyaan masalah hukum istinja? Sobong. Sekarang dikit berpertanyaan tak pernah dikit tengah sesi materi langsung putus tanya ki. Tak usah ngantos dikit materi terakhir sesi tanya jawab, tak usah seling. Wa afdalu kaifiyatihi, paling bagus seorang istinja ketika apa? Al jam'u bainal hajar, al jam'u bainal ma' wal hajar, yaitu menggabungkan antara air dan batu. Oh, berarti munseneka menggabungkan istinja si paling bagus sempurna menggabungkan air dan batu. Dikit montut aing encaporen bato dikit pasti kunaki kebaik istinja punten benih senai ke makna. Kenapa maknanya? Maksudnya menggabungkan menggunakan air dan batu, montut bato kelu istinja bersean kelak kenang najisa kemudian menggunakan air. Aneka kaifiyah si paling utama paling afdol. Nika abdina toman ketika montuk nang Yaman troak senia entar da compong masyarakat dipersilahkan ketika masuk dalam jeding apa nih beda dua, beda aing beda bato. Siapa nanti apa mak ngakui bato ya le beda aing. Ternyata kenapa ditarim masyarakat itu warganya umum menggunakan dua hal, batu dan air itu sebagai kebiasaan yang dikerjakan di rumah. Kenapa? Karena menggabungkan dengan dua hal, batu kemudian air itu paling afdol, paling bagus seorang istinja. Oh, sedekah kudu terus praktik juga istinja. Ngalah krekel deki sabai jeding. Sabai jeding mempraktikkan bisa seperti itu atau dengan cara lain nyaba tisu. Ustaz masuk istinja ngaku tisu bisa deki syaratnya seputakin. Tisu ini kan termasuk hal yang diperbolehkan untuk digunakan istinja. Dan ini juga termasuk ketika kita entar ke tempat hotel atau entar ke bandara atau menumpak pesawat atau benung mall. Biasanya kapan masuk beda dry toilet, jeding kering. Kan sebari kisah cuman apa? Tisu, sobung nah. Sobung aing. Kati kenapa? Kita bisa ngangkui istinja kayak batoh atau aing. Kemudian keluar audu pas sholat sah hukum. Tak pernah kenging. Terkadang orang apalagi abdina pribadi nih ki awal-awal lah senaus oning hukum tak sam tak ada eseram ngaku aing. Ketika entar ke bandara atau bang tahu buka saja pas asne kapan astara eseram. Ada petugas cleaning service datang ngepel boleh saraja mana awal ini ketaan kurang serk tak ada eseram padahal hukum istana pun apa kenging istinja ngakui tisu, jeding, kapan lestari kayak keluar audu, kemudian sholat tak kenapa? Mereka menoring staoning
cara istinja kayak yang tak sah atau bah hongki kula lang kuya istinja ngangkuya tisu tapi kaifiah ngangkuya tisu na kita tepak terkadang beda orang ngangkuya istinja tisu ni kan montut dengan kan manceng gitu tisu ni langsung pontut pas langsung seneka buang dan ini kita sempurna nih kan ini kita sempurna kita ingin kebaik sholat syahadat kata menapa syahadat ngangkuya telo kali basuhan kita bahas lebih detail. فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل العين والأثر. Menabi orang ini ketara memenda alistrasi singkat antara batoh dan aing, pelekimah batoh dan aing. Falma'u afdal, maka mengistinja ngangkui aing, pendekan lebih utama. Liannahu yuzilul ain wal athar karena seongkona aing pendekan bisa menghilangkan datiyahnya dan menghilangkan bekasnya. Kita melei ngangkui batoh napa ngangkui aing kenging ngangkui batoh kenging ngangkui aing tapi saya afdal ngangkui aing lebih afdal boleh gabungkan keduanya ngangkui batoh kada pas kemudian ngangkui aing walau bada'a bil ma wa arada an yastajib ba'dahu bil hajar lam yusannu lahu dhalik li'adamil fa'idah. Seumpama kalau kan disebut hakim Nabi orang menggabungkan dua hal terus lebih afdal ngangkui batu mengangkui aing atau mengangkui tisu mengangkui aing. Kenapa? Kaifian katin apa sih cara yang tepat? Pertama ngangkui batona kemudian ngangkui aing. Bukan kebalikan nah. Ngangkui aing kada eseram pas ngangkui batu. Ini kan sobong kesunahan. Ada faedah nah. Li'adamil faedah karena sobong faedah. Tak boleh kencaran. Kenapa? Lemari pon seram ngangkui aing kisah lemari pas ngangkui batu atau ngangkui tisu tak gengi ada kegunaan ada manfaat tapi kaifian apa batu nak ada kemudian aing wadih jelas kan kita jelas pola berisi kurang jelas ini kenapa batu nak terbuang kim mustamal lebih daripada najis menabi yasain cuci pola gengi seumpama situng baton ki montut bato cuma petok iki le yang kui atau mengangkui telok bato situng lasare seumpama ni ke bato situng lasare yang kui dua lasare yang kui telok lasare yang kui deki pas sain baton ni ka yang kui boleh kengi tak kenapa kila dah sebareng bato kila saya sebut muntanajis salah saya sain menjadi soceh kini yang kui boleh saya tak ingin mula setara yang kui ki beda barang najis ya atau barang sobong tapi hukum ki mutanajis pas yang kui boleh ini kemustamal tak ingin tapi asain kelu bersih hilangkan kenajisannya ainiyahnya kemudian dipakai ini kenging walaupun citung batok korok langu-langa gila tapi ki share sing kui citung batok ya sain kelu pekereng ki pasanu yang kui boleh citung bote muntara ingage kenging bisa situng boto yang kui ki asain gelo teti jadi mah antos setengah jam bade jeding ki istinja bisa enggak wadah jelas syarat istinja ngangkui bato pertama ayyakuna bi thalathati ahjarin. Nomor pertama orang istinja pernikahan hendaknya menggunakan 3 batu. Ustaz menabi ngangkui 2 Ustaz atau mengangkui situng cak ada persen nih kan tak kini. Kotu telok batoh minimal batas minimal. Menabi ngangkui telok tapi kok ikhlas keluar boleh atau bagi mamang kenging tambahin tak kotu telok ni ke batas minimal kenging tambahin 4 mungkin 4 kali perse disunahkan hitungan sampai hitungan witir. Kenapa? Petati lema. Wasap boleh petati lema. Sampai lema kita perse kenging tambahin sampai 6 perse ki tambahin sekalian lagi petati petok supaya apa? Hitungan witir. Telok, lema, petok, sangat. Cara menambil orang istinja ngangkui tisu. Nika ngangkui batoh. Kan kalian sepetaki ngangkui tolong kali. Senau situng batoh, seumpama ngangkui situng batoh. Okay. Tapi batoh misalkan bentung segitiga. Kenging na penten? Jawabannya kenging. Misalkan nikah.
Ya usap kinto situng, nomor 2 usap kinto 2, nomor 3 usap kinto. Padahal situng betul. Oke. Tak menapa. Menabi ngangkui tisu entar kejeding kita entar kejeding pas taro asenia. Tisu ni ka pesne ka pentut gelu. Menaptina etampe melerapi. Situng 2 telok. Niki saya gunaki kebe istinja. Bede bandara, bede pesawat, bede nang kemah. Jadi pertama yang kui buang, nomor 2 angkui buang, nomor 3 angkui buang. Kenging. Terkadang orang kapan asni bede jeding coba ngangkui situng tisu langsung seneka buang. Najisa pakun najis. Audu kebe salat tak kenging. Kotu dengan 3 cara situng buang buang. Atau besitung kian bekerja seumpamana. Berarti 3 kali sudut. 1 gitu. Tapi kayak mun situng petetingan ini kah takok mereka tanang najis ngale. Kenapa? Batana katu kereng. Syarat berikutnya dikit beda. Batana katu kereng. Sene kecukan tisu. Tisu na cukan katu tisu kereng. Nabi ngangkui tisu basah tak ingin. Pas ngangkui beda tisu basah melero om. Ngangkui tisu basah san mesan lo om sekalian tak ingin. Katu tisu se kereng. Batana cukan sene kah katu tisu batu se kereng. Wa ayyun qiyal mahallah. Bentelok betone ke sifatah kau tu bisa menghilangkan najis dari bisa membersihkan tempatnya. Alias mun telok nikala stare pas bersih kenging pon. Mun telok kita puas montut boleh beto sampai 4 kali pas tambahan petiti lema. Beda pertanyaan? Berapa? Apa-apa mau ngangkui tisu basah tak kenging walaupun 1 lembar. Orang ini kebesar itu kau tu barang senajis yang disyaratkan. Mun tisu basah, kapan montut, ini kan bisa menyebar. Bisa menyebar ke jan lebar tisu. Bahkan situng tisu sebasah bisa dikit tanang ngale najis. Tak kenging seperti itu. Disyaratkan kau tu tisu kering, mun tisu kering basah, senajis beri kimat. Kenang se titik sebecah. Kan kayak tapi mun tisu basah kapan cair bisa menyebar nih. Tak kenging ndak itu. Sami. Persyaratan ngangkui katu tisu kering. Polan kela mun tisu mun barang sebecah pas capok barang najis, ini bisa menyebar. Senaos kela mun tisu boleh. Ini jadi najis ini kala tercampur dengan perkara lain, becah cair. Dari jalan depan misalnya seni, jalan belakang lebat buang air besar. Kenapa? Barang najis kala becana itu capok barang lain sebecah. Mun ngani ka katanya apa syaratnya? Kau tu ngangkui bato. Kau tu ngangkui aing. Pun tak kenging. Pas ngangkui tisu basah kelu. Pas deki ngangkui bato. Tak kenging. Deki kau tu syarat tujukan wa alla yajifan najis dan syarat tujukan kau tu najis nikah tak sampai kering. Ini syarat berikutnya. Alias mun orang istinja ngangkui tisu basah tidak diperkenankan polanya najis ini bisa menyebar. Boleh? Menabi ngangkui tisu sat enggak lah umum, malah ngangkui batu tak umum, sini gini. Justru nang kitab mereka saya umum ngangkui batu. Karena kita kenapa? Kita yang tidak biasa. Muntap kitab orang lama zaman nambah ini kaki sobung tisu. Ngangkui cara ngangkui batu. Tapi kalau batu ini beda syaratnya diantara kau tu kering, kau tu jamit, kau tu keras.
Ini termasuk khoshin, kasar masuk nih. Mun orang sing ngangkui beto, tisu alias kira takok Ustaz. Takok pas was-was ketika ngangkui batu dikit pas ngangkui tisu pas ke beda karena kenapa? Tisu cene kene gelu. Tisu nu perajaan. Pas ngangkui tisu ni kene ngane kan ki melarat je. Percaya. Tisu perajaan. Ingat nih saus bisa. Situng tisu. Udah punya tisu nih. Situng tisu ini ke bisa. Enggak gila. Dapat lipat senika. Ini ke bisa. Angkui toko. Ketela ikin tok becan. Buang. Untuk boleh. Ketela becan. Buang. Aman. Tak kira tisu ni pas ngalai kanu kecuali mun tisu cek kening kan enggak nih kan ani kali yang kep cokop kan ngui tisu enggak nih hitung tisu wa ayyun qiyal najisah wa ayyun qiyal mahalla dan hendaknya kelak dapat membersihkan tempatnya wa alla yajifan najas nomor telok hendaknya najis kelak tak sampai kering. Mun bada orang lastare aseni pas etorot atau mengangkui celana deki setengah jam aki atau bisa jam aki pas montut bato istinja kok kita tak istinja kita akela kenging nampen tak kenging nomor situng rasa pena najis celana na nomor 2 lah kering pas ngangkui bato tak kenging kau tu ada macaran kau tu ngangkui aing wala yantaqilah. Ini ke masalah istinja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meriksain beda orang eseksa kuburan. Beda orang nangis. Kapan periksaannya yang terakhir biar Rasulullah ini kan termasuk mukjizat Rasulullah. Arabu fulan ban ma eseksa kuburan. Ya Rasulullah dan kula menabi aseni tak sempurna tak tuntas. Jadi aseni ruku buruh. Mereka paling banyak orang eseksa dalam kuburan gara-gara air seni. Apa? Seni tak sempurna, tak tuntas tuli mangkat. Semakin zaman semakin nikah orang lebih mengutamakan aseni daripada sholat 5 waktu. Bisa seni ke Ustaz. Coba menabi numpak kendaraan umum. Mungkin terus aseni tengah jalan ki ambu. Secara aseni tak tepat tapi ki ambu. Tapi menurut orang kita sholat pakuna jalan. Lebih mengutamakan saya seni. Pas juga nak seni dalam keadaan berdiri. Tak kengi. Kamu makro. Tak sampai haram. Makro. Terus juga menurut orang seni jangan di tempat dikit pada adab-adabnya orang seni. Jangan di bawah pohon yang berbuah. Jangan melawan angin. Misalkan angin dari timur ke barat. Pas seni ngadep ke timur. Jangan. Kenapa? Najis bisa kalai. Termasuk dikit adab menurut orang seni. Tak kengi yang seni di tempat sebedebang lobang. Entah itu ini kan kitab juga nih bahas aseni di tempat sebeda lobang yang tar kesaba aseni sabah beda lobang situng bisa nyakitin entah itu hewan yang ada di dalamnya hewan entah itu ular napa-napa atau menurut bisa disebut jin aseni gara-gara bisa mengganggu jin ini juga beda cerita orang yang aseni nang lobang pas lastara aseni bere etampein entarin ke dokter tak cing beres orang ini akhirnya yang terakhir ada orang saya oning masalah ilmu hikmah periksanin kenapa ada polan teman agami sembarangan agami di tempatnya roman jin elobang tapi lagi sebut lagi bahas jin ya asli neng kaya mungkin bi jin kena yeler yara selte pas ada bara termasuk kena jin ini kadang jeding karena termasuk ada pun orang yang masuk ke jeding disunahkan sera tutup. Ngangkuin apa? Ngangkuin apa saus, ngangkuin kocak kenging, ngangkuin kodong kenging, munik bini, ngangkuin andok. Atau ngangkuin andok sekeni sekebel andok muah, tutup aki sana kan ntar ke jeding kenging. Si penting tutup sera mereka disunahkan. Kenapa? Karena area jin di dalam jeding. Bahkan diamalkan sunah-sunah sebeda jeding sebut aki akan nampak cahaya aura orang tersebut
dari dalam mengamalkan adab-adabnya masuk ke dalam jeding. Dalam jeding ini sudah bisa membuat orang ini auranya sudah terlihat. Gara-gara apa masuk ke jeding, sunnah-sunnahnya dipraktekkan semua. Jadi kita baca biartina sunnah-sunnah masuk jeding penapaan. Wala yantaqilah, dan hendaknya kelak najis ni tak sampai ngaleh. Misalkan ketika astara seni ternyata keker de seebaba ngangkui bato si atas ngangkui bato baba ngangkui bato tak kengi atau bang ngaleh de pokang aketes badan apa tekerjat pas aketes de pokang pas ngangkui istinja tak kengi kau tu di tempat keluarnya. Wa alla dan nikah syarat kelak saya sebut lagi tak ingin ngangkui tisu wa alla yatra alaihi akhar wa ma'na alla yatra alaihi akhar min syurut lizail hajar alla yatakhallat bil kharij ghairu najis ghairu jinsihi ay ghair araq tidak bercampur perkara yang keluar dengan sesuatu yang lain. Menabi tercampur dengan barang lain tak ingin. Alias menggunakan tisu kelak sebecah tak ingin. Syarat. Wala yujawiz safhatahu wa hasyafatahu. Dan jangan sampai melewati daripada safhatahu bengkongah. Maaf, nika majlis ilmu tapi nika gotu. Saya kocak safha bengkong saya budi kisah adalah area yang tertutup. Batasan. Terbuka misalkan orang jongkok kisah kan terbuka lah yang tertutup ketika mancing itu adalah area dalam wa hasyafatahu juga hendaknya najis kelak tak sampai dari helm cuma ki area helm ki kenging tapi misalkan ngalai ke batang benih itu tak kenging atau mengalai ke kantong baba tak kenging. Wa an takuna al-ahjaru tahiratan dan hendaknya wa alla yusibahu ma'un bencak sampai kening aing. Mun kening aing tak kenging kui batoh empon dengan kui aing san sekali. Wa an takuna al-ahjaru tahiratan nomor terakhir dan hendaknya menggunakan batu sesuci. Mun batu senajis atau musta'mal atau menggunakan sesuatu yang memang najis misalkan bada kotor dah embi kotoran nembi kan ker-kereker kisah kan kering pas yang punya kebaik istinja kenging napantan tak kenging kau tu menggunakan perkara soce semakin adab-adab orang menabi masuk ke jeding. Adab pertama orang masuk ke jeding sesuai anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaran Rasulullah manabi masak ngangkui soko kacer keluar ngangkui soko kanan itu sunnah pertama nika ya habada alangkah manabi sunnah-sunnah penika itu les nang luar jeding bisa dipraktekkan di orang semaca dia sunnah-sunnahnya atau benang compong nang keluarga manabi somba menata paringin pengajian dak poterna ki beli tolesan menena apa praktek kaki binaan. Disunahkan ketika masuk jeding ngangkui soko kacer pekada menabi keluar dari jeding ngangkui soko kanan dan disunahkan menabi orang atence yang sunnah yaitu pemereng de posisi kacer atau menggunakan kaki kiri sebagai penyangga lihat seneka biasanya orang mun atence kan lingkong biasa ini itu tidak sunnah apalagi ngangkui kloset duduk. Saya utama orang atence kenapa? Misalkan nggak nikah, soko kacir, nikah penyangga, nikah mentikui baba, senikah, mereng ke kacir. Saya bunda aja ngolah tinggi, mereng kacir sini. Nah, sekecil. Ini kesunahnya orang atence nggak nikah?
Atau misalkan tanya nih mele anu selain posisi sini tapi pemereng kekaceran. Justru sakit nih kayak nyok. Sakit anu mun sini ka penyangga si kacian nih sebagai penyangga sini ka nih lebih kempang. Apa napa? Polana anus manusa nih bentung nih tak lurus keluar enten abakan ngangka sini ke skoni. Dan mun keluar dengan sempurna kotoran itu dengan apa? Etong tang ya. Pemereng sini kibur keluar dengan tuntas. Orang yang asen buang hajat dengan tojuk sebiasa itu kurang sempurna, apalagi ngangkui kloset. Tapi banyak orang ngangkui ini ke modern, jeding saya umum ngangkui kloset duduk. Padahal ketika hasil penelitian semakin menunjukkan orang yang atenceng ngangkui kloset duduk itu tidak sempurna kotoran yang ada dalam usus keluar dengan semuanya, tak sempurna. Kalian panika semakin badan apa? Badah kok tongkong sokoh khusus ke bayi kloset. Jadi abalin apa? Abalin ke jongkok. Beda kok tongkong. Beda animasi ini juga mun orang atensi kisah dalam lambung kisah tak sempurna. Kenapa? Nengkong biasa tak pernah. Oh. Menabi nengkong biasa pas kapan lestari mereng kacer. Para lestari ya, san mesan sekali sini. Oh, kalau di budi dah. Mereka tak lesoh tak kenapa. Ki oleh kesunahan. Ki ngamal laki walaupun tak bentuk dikit di budi. Oleh kesunahan. Kemudian menabi atensi menabi di tempat yang anu nih bukan tempat yang umum, hendaknya menjauh dari tempat keramaian. Saya kecukan menabi orang asli jangan di tempat yang tempat lalu lalangnya orang atau di tempat pohon yang berbuah. Kenapa? Bisa menyebabkan laseng. Dan itu sebenarnya biasanya di tempat-tempat umum terminal atau benung anu ya Allah lebat itu. Padahal negara Indonesia ini kan kocak negara Islam terbesar sedunia. Tapi banyak orang saya tahunin cara seni. Bahkan pada informasi yang terbaru apa? Di Asia negara terbesar judi online dikuasai oleh Indonesia. Dimenangkan Indonesia. Terbanyak judi online orang Indonesia. Padahal negara muslim terbesar. Lil asaf syadid. Itu orang yang main judi online tidak akan pernah menang. Kenapa? Itu sudah diatur. Badannya nyaman broker. Broker ini ke pihak ketiga yang mengatur masalah itu. Kelihatan para menengah. Kejiwaan kita kalah. Kapan para menengah? Pekalah. Anu masalah ketagihan. Orang sekoni nyare otangan yang tetangga. Kemudian apa kebijo di online. Tak kira menang. Ben senaus menang, tak kira barokah. Pulan kenapa? Hukum haram. Dengan kemenika jangankan seharam, saya subhat, mereka lakon, mereka bekal mereka, apalagi perkara saya haram. Semua yang sifatnya haram. Dan adabnya orang asni hendaknya tidak asni di tempat air yang tenang. Nah, ini kekocak air si tenang biasanya kena ngejin. Beda air tenang, tergenang, asni nang kaya. Berdebak, bakcet gitu. San mesan akamnya dina makro. Dan hendaknya juga asni tidak searah dengan arahnya angin. Bukan tidak searah, tidak berlawanan dengan arahnya angin. Bancukan dilarang asni di tempat lalu lalangnya orang ataupun asni di tempat berkumpulnya orang. Benar kenang berkorses ini kan pas asni nang kaya kenang orang juk tojuk kenang orang istirahat kayak ada apa tak kenging. Atau asni di bawah pohon yang berbuah. Atau asni di tempat lubang tanah yang berlubang atau di tanah yang keras. Tanah yang keras dilarang asni makro. Kenapa? Mun asni di tempat yang keras tak kok mental, percikan semental. Menabi lantai, lantai ini kan keras. Lantai ini kan searah di datar. Tapi tempat yang keras pas kita tak searah, asni bisa percikan abalida kita najis. Ben makro asni dalam keadaan berdiri. Hukum makro tak sampai haram. Makro ini kan sesuatu yang dibenci. Kariha yakrahu.
Jadi mun orang asni mancing ni ke makro lebih baik asni toju. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau asni cukan mancing. Kenapa? Ketika itu sakit pinggang. Jadi beliau itu asni mancing. Seandainya Rasulullah tidak pernah asni mancing, asni toju jongkok to, maka hukum wajib umat mereka asni jongkok. Ini dicontohkan. Saya kacukan makruh orang minum dalam keadaan berdiri. Disunahkan dalam keadaan duduk. Mun orang Rasulullah memakruhkan bahkan epakon mun bisa olah aki. Saking makruh orang minum dalam keadaan berdiri. Tapi Rasulullah juga pernah minum berdiri. Berapa? Maka hukumnya jadi makruh. Dan itu yang dicontohkan bi Rasulullah minum dalam keadaan berdiri. Si minum aing zam-zam. Bini aing isi galon, isi ulang, aing zam-zam. Apa rahasia di balik itu? Orang yang minum dalam keadaan toju itu terfilter secara sempurna bi ginjal. Mun orang minum dalam keadaan berdiri langsung masuk ke dalam lambung, tak filter. Misalnya kecuali mun orang asalnya dalam keadaan jongkok itu lebih aman untuk saluran kantong kemih. Jadi tak baris andi penyakit batu ginjal. Aman, baris aman. Atau prostat atau apa istilahnya hernia. Itu hal-hal. Ini sunnah-sunnah nabawi yang penting amalkan, ada keutamaan di balik itu semua. Kalian mereka disunahkan asli dalam keadaan jongkok. Dan hendaknya tidak melihat kemaluan ketika membuang kotoran. Asni sambil ajeling, tak kenging. Atau melihat kotorannya, alias aing sendiri eteku. Atau betencen kena eteku. Kenapa? Makro. Illa kecuali lil hajah, andi keperluan. Kenapa? Misalkan kena ngangkui batoh, ada suci penja sambil olati, sambil bersihin sedikit kenging. Berarti ini kepada keperluan. Mun bisa mun sabung keperluan ngangkui aing tahu sa olati alat kemaluannya juga barang yang keluar tidak usah diperhatikan. Baris apa? Baris kikin koning ben andi penyakit was-was. Orang sih nggak kayak. Penyakit pertama orang yang andi was-was nih kan mesti keluar dari jeding. Kenapa? Najis. Takut najis. Kenapa? Pernah mungkin ketika sini kita eolati. Otobah acopa aseni pas acopa ke ganang seni. Bareng ketika aseni acopa otobah lastare aseni gelak senina acopain. Ini ke makro. Kebaris was-was juga. Dan disunahkan ketika masuk jeding disunahkan menggunakan alas kaki, ngangkui sandal, ngangkui pacak, ngangkui apa terserah. Menabi teroleh kencaran, menabi jeding kentok sobung sandal lah. Silahkan ngobong sandal, nikah amal jariah. Sabak nang jeding setiap kali orang ngangkui pancinangan oleh kencaran. Tobong untuk keluarkan dari kas masjid kebaik keperluan maslahat masjid kebaik sandal dalam jeding. Dan sebelum masuk jeding disunahkan berdoa. Berdoanya itu bukan ketika masuk dalam masjid, tetapi sebelum masuk jeding. Masjid boleh. Bukan ketika masuk dalam jeding, tapi sebelum masuk jeding. Kenapa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Tausa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Tausa Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Pola itu bukan tempat untuk wiritan. Cukup maus Bismillah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal khabaithi, dari jin laki-laki dan jin perempuan. Masuk. Ustaz, kalau pain Ustaz, masuk ke jeding kalau pain tak macet Ustaz. Napa keluar boleh, ulangi dari awal. Punten cukup macet dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim minal khubuthi wal khabaithi. Dan hendaknya masuk ke jeding juga dengan menutup kepala. Semakin belum masuk ke jeding, ngangkui penutup kepala. Deki kapan mandi ya atau luah becahin kepi. Kenapa? Iki dicol gelu, deki kapan stare kering, angkui polai keluar dalam keadaan tertutup. Biasanya ibu-ibu kan sendiri kejukan.
Kapan dah keluar dari jeding, kapan keluar lagi baru yang kui jeding pas penutup kepala. Istilah kenapa? Ketika masuk disunahkan untuk menutupi kepalanya. Dan hendaknya dalam jeding jangan berbicara kecuali lid darurah. Dan ini kadang-kadang orang masuk jeding sambil ngobrol atau sambil nyanyi. Beda jeding nyanyi. Kadang apa hukum makro? Menabi darurat stad berkeperluan apa? Menabi lid darurah kengi. Nah, orang asli disunahkan baik laki-laki atau perempuan sampun lestari asli disunahkan berdehem. Berdehem ni kan disunahkan sering. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kenapa? Untuk menutaskan aliran seni yang ada di dalam berdehem. Lestari berdehem 3 kali disunahkan. Langkong sporan. Ngangkui telunjuk kiri, benjempol kiri, peleret sini. Telok kali. Ini kemanfaatnya kenapa? Untuk membersihkan sisa-sisa air seni yang ada di dalam. Terkadang orang yang minum kan terkadang sedotan, misalkan ngangkui sedotan kan kata lah isi beda dekaran. Seni kecukan menoreng asni disunahkan berdehem dan peleret. Menabi bini juga disunahkan seperti itu berdehem ben pijit dari atas ke bawah. Ini kesunahan. Menabi arokok start dalam jeding itu sama dengan arokok makan minum hukumnya makro. Terkadang orang ki arokok dalam jeding pas kos-kosan ni ya Allah. Pas tepat orang saya tak boleh berrokok masuk ke jeding tepegah. Pas entar ke toilet umum. Kapan masuk pas beda orang karena rokok. Ini kesara orang ketibi saya kira arokok dalam jeding hukum makro. Ini kiki nyakin orang lain. Tebeker makro hukum. Engki. Pernah. Oh, jamil. Kila saya persen, kila dengan cara berdehem, pas pas ngangkui batu saja. Apakah dalam keadaan jongkok atau dalam keadaan berdiri? Semua itu pertama dilakukan dalam keadaan duduk. Berdehemnya dalam keadaan berduduk. Kemudian peleret kila dalam keadaan berduduk. Kemudian ngangkui batunya juga dalam keadaan duduk. Benih duduk ki jongkok. Duduk enggak naik duduk. Dalam keadaan jongkok. Mereka lebih sempurna. Mun manceng kenging, tapi lebih utama dalam keadaan jongkok. Sehingga kenapa? Najis sekedar tetesannya pun tidak sampai keker, sehingga pas menyebar. Kenapa? Di satu tempat. Oke, pertanyaan Jamil. Boleh? Ketika masuk maus 2 Allah minni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar disunahkan maus 2 lastari keluar. Kento saya hafal 2 masuk jeding. Beda? Oh tawaduk saja nih kayak gitu. Beda kata-kata senikah. Orang penikah enggak ada pangeran menabi andik musibah. Andik kesusahan, andik kemelaratan, enggak ada pangeran. Munda seneng kalau pahen ndak pangeran. Pasti suruh pakon coba survei membuktikan. Napa surveinya? Entar dak situng kumpulan orang, coba tanya ki. Pasera orang sehafal tuan masuk jeding, angkat tanang sih. Bitung banyak. Semakin saya hafal tuan keluar dari jeding, saya ngangkat paling kedua keterloh. Ini kenapa? Survei membuktikan orang ketika andik musibah banyak saya enggak ada pangeran. Oning tuan masuk jeding, kapan lah keluar lah tare attention lah tare anu dah tenang aja. Pas kalau pain cak syukur. Ini ke real. Nah betul nah ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ustaz kula kelopain. Ustaz katin apa? Toles. Sahabat nang luar jeding, tuan masuk jeding, mau keluar jeding, tapi ketika keluar masuk maus kaya, ketika keluar lestari, oh bertoles senang. Toles sahabat nang tembok tempel lagi ngangkuin apa? Stiker napa ngangkuin apa mereka.
itu membantu. Juga tuan orang asaren. Tuan asaren ini diantara pada tasbih Fatimiyah. Terkadang kita kelupain, kita les yang lubang tasbih Fatimiyah pas tempel lagi di tempat tidur. Mau kenapa? Subhanallah telak, alhamdulillah telak, Allah Akbar telak 4. Ini ceritanya Sayyidah Fatimah minta dari Rasulullah pembantu. Coba Rasulullah, maukah saya kasih lebih baik daripada pembantu dan dunia dan seisinya? Mau ya Rasulullah. Kenapa? Sebelum tidur surah Macaneka. Lebih baik dunia dan seisinya. Kenapa? Kebaris andi kekuatan rohani alias ingat orang minum ekstra jos, tak kempang anglo, tak kempang lesok. Mau subhanallah telak, alhamdulillah telak, Allah Akbar telak 4. Ini kemargana polan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah lesok dengan urusan pekerjaan Roma minta pembantu dari Rasulullah, minta bareng. Sebelum Rasulullah, ya tahu saya bareng. Ada lebih bagus daripada bareng. Amal lagi ini. Nah, terang amal lagi nih Ustaz, silahkan. Tapi sekut kelupain senawas enggak, senawas oning. Senawas oning kan sekut kelupain, toles gelak nang lubang tempel lagi. Insyaallah compong panjenengan banyak tempelan-tempelan. Waduh. Amin Allahumma. Amin. Beri pertanyaan boleh? Masuk isya pun. Sambung. Moga-moga pengajian saya singkat penuh kepada manfaatnya. Al-Fatihah ala mana Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Hafid Hafizullah Ta'ala wa ala mana salihun wa alim Allah min salih niyat. Bismillah al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.